Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Di video kali ini saya mau mencobain produk terbaru dari Worksite. Produknya adalah Cordless Heat Gun. Ya, alat pemanas. Jadi ini tuh adalah heat gun pertama ya yang cordless yang masuk ke Indonesia untuk brand kelas menengah. Yang lain kan cukup mahal tuh. Dan ini harganya untuk unit saja ini saya dapatkan 700.000 lebih dikit ya, 725 gitu. Ya, jadi ini tuh bisa dikatakan adalah alat yang sangat penting juga ya untuk woodworking. Biasanya itu kalau saya sih ya, kalau saya pribadi itu biasanya untuk ngelupas cat itu pakai heat gun. Untuk pasang kertasip juga ya, ini seperti di meja ini kan saya pakai kertasip ini. Biasanya di bagian yang sudut-sudut atau di bagian lengkung itu saya suka gunakan heat gun. Tapi ya nggak hanya untuk itu sih, mungkin teman-teman punya keperluan lain ya bisa saja ya. Oke, jadi di video kali ini saya mau mencobain produk dari Worksite ini apakah alatnya benar-benar bekerja, bisa dipakai sebagaimana mestinya ya. Takutnya nanti beli mahal-mahal nggak kepakai ya. Soalnya kan ini tuh cordless, pasti ada perbedaan spek dibandingkan dengan yang pakai kabel atau pakaian listrik. Makanya kita nanti mau bandingkan ya dengan cordless yang biasa saya pakai juga. Oke, langsung aja ini kita bahas untuk produknya Worksite Tools and Equipment. Di sini ada beberapa keterangan. Untuk speknya kalau saya baca di sini kurang ngeh ya, soalnya saya belum lihat untuk unitnya. Jadi kita nanti mau cek di dalam aja. Untuk spesifikasinya di sini kita lihat 20 volt ya maksimal, dan untuk maksimal temperaturnya itu 1000 derajat Fahrenheit ya. Fahrenheit itu kalau kita ubah ke Celsius sekitar 500 sekian ya. Dan maksimal airflow-nya semburannya 200 liter per menit. Quick release nozzle, baterai tipe ya seperti itu ya. Oke, seperti itu aja untuk keterangan-keterangan di luar. Kita mau cek aja ya langsung di bagian dalamnya. Untuk di sini apa nih? Untuk keterangannya biasa aja ya, nggak ada yang aneh. Ya, untuk baterainya yang jelas kita mesti beli lagi ya. Tapi karena saya udah punya sih udah enak ya. Ini tuh baterai yang 4Ah, nanti kita cobain. Kita mau cek aja. Untuk spesifikasinya saya nggak bahas lebih jauh di luar, soalnya di bagian dalam nanti takutnya suka beda gitu ya. Oh ya, sebelumnya tipe belum ya, tipe belum saya bahas. Tipenya CHG326. Kita lihat, kita dapat bag seperti ini ya. Semua produknya itu saya rasa udah dapat bag ya, lumayan. Oke, kosong, kita singkirin. Sekarang kita mau cek apa aja di dalamnya. Untuk bagnya lumayan ya, tas kanvasnya itu ada emboss gitu, Worksite. Cukup oke sih, seperti ini. Kita lihat aja. Ya, ada apa aja ini? Pertama kita lihat ini ada unitnya ya. Enteng ya, enteng sekali. Seperti heat gun kebanyakan. Tapi ya nanti dikasih baterai pasti jadi lebih berat ya. Ini unit saja enteng ya. Di dalamnya itu paling cuman kipas dan modul pemanasnya. Makanya nggak terlalu berat. Apalagi nih, di dalam ini ada buku petunjuk manual. Ini yang jarang sekali saya baca ya, nanti saya baca lagi kalau saya agak kebingungan, biar dulu. Lalu ini ada berbagai macam nozzle ya. Nozzle-nya apa aja ini? Ini tasnya kita singkirkan. Nah, seperti ini untuk seperti KP gitu ya, untuk apa, kerok cat gitu. Kalau cat-cat minyak itu bisa kita kerok pakai ini kalau sulit ya dikelupas. Nah, ini kita pasang seperti ini. Nah, ini dikencangin pakai kunci lagi. Lalu selanjutnya kita perhatikan, ya udah tahu lah ya, ini ada untuk mode-mode blowernya, mau pipih, mau fokus ya, seperti ini ya. Sesuaikan aja dengan kebutuhannya. Oke, kita mau bahas untuk unitnya aja nih. Untuk unitnya seperti ini ya. Bobotnya itu enteng sekali. Ya, namanya juga heat gun ya. Di dalamnya itu cuma ada modul pemanas dan blower, makanya enteng. Untuk build quality-nya ini cukup solid, rapi walaupun enteng ya. Udah mantap. Ya, seperti ini aja. Ini ada rubber-rubbernya gitu, cukup ngegrip, enak di genggamnya. Kita coba pasang baterai.
Nah, seperti megang baterai aja ya. Lebih kerasa berat baterainya ketimbang heat gunnya. Ya, kita lihat untuk fitur-fitur ya. Fitur-fiturnya di sini tuh ada safety button ya. Jadi ini harus kita tekan dulu kalau kita mau tekan trigger, dan itu ada LED-nya, udah kayak bor aja ya. Dan di sini ada gantungan. Nah, seperti ini bisa kita gantung. Ya, fitur-fiturnya seperti itu aja. Dan untuk trigger ya, itu untuk modenya tadi dia kalau kita mau pencet kita harus tekan dulu safety buttonnya seperti ini. Kita lepas. Jadi dia itu nggak langsung mati ya untuk blowernya ya. Dia kalau dilepas untuk arusnya udah mati, tapi untuk blowernya dia belakangan. Nah, untuk triggernya tadi kalau kita mau pencet kita harus tekan dulu triggernya. Tapi kalau kita lepasnya setengah seperti ini, mau pencet lagi kita nggak mesti tekan safety buttonnya, kecuali kita lepaskan keseluruhan. Itu mau kita pencet lagi kita harus tekan lagi safety buttonnya, seperti itu ya. Dia belakangan ya untuk blowernya matinya. Ya, untuk spek di bagian dalam ya, di sini kalau saya perhatikan fokus. Nah, untuk airflow-nya 200 liter per menit, dan untuk temperaturnya itu tadi 1000 Fahrenheit 500 derajat Celcius ya. Itu kalau kita konversikan ke derajat Celcius. Nah, sekarang saya mau coba bandingkan dengan heat gun listrik yang biasa saya pakai ya. Nah, untuk yang listrik ini dia untuk modenya dia ada dua ya. Kalau yang ini dia hanya ada satu. Kalau yang ini dia ada dua. Itu untuk mode satu dia 300 derajat Celcius, dan mode kedua 500 derajat Celcius. Artinya sama-sama 500 derajat ya. Tapi saya rasa sih ini nggak mungkin bisa sampai 500 derajat, soalnya kan cordless ya. Tapi nanti kita cek aja suhunya. Dan untuk airflow-nya ini yang speed untuk mode 1 240, sedangkan ini dia konstan di 200 ya. Berarti semburannya lebih kenceng yang mode 1 punya listrik ini. Seperti itu ya. Ya, kita coba tes nyala aja ya. Untuk anginnya beda jauh nggak? Ini tes angin dulu ya. Sampai sini. Ya, ini tuh lebih pelan anginnya ya, pelan. Lebih pelan ketimbang yang pakai listrik. Saya coba ambil contoh ya, ini plastik ini kalau saya hembus pakai yang ini, jaraknya segini ya. Nah, itu mode 1, sedangkan untuk yang ini ya, dia anginnya sepoi-sepoi. Lebih rendah ketimbang yang listrik. Ya, sekarang kita mau tes suhu ya. Apakah benar ini bisa sampai 500? Kita nggak berharap sampai 500 derajat ya. Yang penting bisa kita pakai itu aja. Soalnya ini kan cordless. Ini saya coba tes pakai avometer digital. Ini tuh ada pengetesan suhunya loh. Kita mau coba. Ini dari apa ini? Brand mana brandnya? Sorry. Jotex. Ya. Ini dia ada untuk settingan Celcius ya atau Fahrenheit. Jadi ini nggak kita pakai. Ini kita singkirkan dulu. Ini dia ada sensornya nih. Kita mau tes suhu ya. Nah, seperti ini. Jadi kita harus pasang. Nah, ini ada sensornya. Nanti ini yang kita panaskan. Kita mau tes ya. Saya masih coba-coba nih ya, belum pernah tes. Takutnya nanti nggak bekerja, tapi nggak apa-apa, kita coba aja. Ini di sini ya, derajat kita pasang merah, dan satu lagi di sini. Ya, kita setting ke derajat Celcius ya.
Nah, ini langsung kebaca ya 20 derajat ini suhu ruangan ini. Saya mau coba panaskan nih. Panaskan menggunakan heat gun yang ini, yang listrik. Kira-kira tembus di berapa? Coba saya zoom dulu ya biar kelihatan. Oke, saya kunci dulu fokusnya. Bisa nyala nggak ini? Nah, 28 derajat itu suhu ruangan ini ya. Kita tes untuk yang mode 1, yang ini heat gun yang listrik. Kita coba sampai di berapa. Ya, 230 lah ya, itu maksimal tadi ya. Itu udah turun lagi. Nah, turun. Sekarang kita coba yang heat gun yang ini, yang cordless sampai berapa nih? Itu tadi speed 1 ya, ini cuman satu speed konstan. Saya nggak coba yang kedua, mode kedua, karena nggak mungkin bisa ngeimbangin yang cordless. Oke, kita tes lagi ya. Untuk jaraknya sama ini ya. Nah, kalau untuk yang cordless itu bisa sampai 230 juga ya. Kalau saya coba tadi ya, itu artinya punya yang cordless ini untuk suhunya setara dengan speed 1 yang pakai listrik. Itu aja sih ya kesimpulannya ya. Jadi apakah ini bisa bekerja dengan baik ya, tergantung kebutuhan teman-teman ya. Kalau mungkin butuh suhu di atas itu, saya rasa kurang cocok ya menggunakan yang cordless. Dan satu lagi anginnya tadi dia nggak sekenceng yang punya listrik ya, jadi itu perbedaannya. Oke lah, jadi sekarang saya mau tes aja. Untuk saya matikan dulu. Kalau saya sih ya, kebutuhan saya cuma di speed 1 aja. Saya coba ini mau wrapping dulu ya, wrapping plastik mau saya kemas kembali. Kira-kira apakah udah bekerja dengan baik? Kita coba ya. Nah, kalau untuk kebutuhan saya udah oke sih. Soalnya saya jarang pakai yang sampai mode kedua. Untuk wrapping ini oke, berarti ini untuk apa ya? Untuk menempelkan kertas zip ini udah oke sih. Soalnya saya selalu pakai di speed kedua. Maksudnya di mode pertama ya. Nah, jadi seperti itu ya, untuk kebutuhan saya udah oke kalau saya bilang. Udah mantap. Lama juga ya dia matinya, buang-buang baterai. Tapi sih harusnya itu udah putus. Hanya aja blowernya tadi. Ya, jadi seperti itu sih menurut saya ya, kesimpulannya. Kalau kebutuhan teman-teman itu seperti saya, ini udah cukup ya untuk
nempel-nempel kertas zip, untuk wrapping, untuk yang lain-lain itu udah cukup. Kalau teman-teman kebutuhannya tadi lebih tinggi suhunya, jelas ini tuh sepertinya masih kurang ya. Tapi sekali lagi karena dia itu cordless ya, itu kita cari kepraktisannya ya. Nggak mungkin speknya atau fiturnya itu sama seperti dengan yang listrik punya. Jadi ya teman-teman pikir sendiri ya, kira-kira butuh yang mana, apakah sesuai dengan kebutuhannya, tinggal nilai sendiri. Jadi sekian dulu. Oh ya, ini untuk plastik yang saya pakai. Ini bukan plastik sembarang plastik ya, ini namanya apa ya, kalau saya ingat sih namanya itu wrapping gitu ya, wrapping, plastik wrapping gitu. Itu di toko online banyak. Ini bukan plastik biasa. Kalau plastik biasa dipanaskan ya nggak mau mengkeret seperti ini. Shrink wrap, namanya shrink wrap. Ya, daripada teman-teman nanya, bagusan saya kasih tahu ya. Ya, jadi itu aja ya perbandingan antara heat gun yang cordless dengan yang listrik. Kira-kira cocok atau enggak, silahkan nilai sendiri. Ya, kalau mungkin ada yang mau ditambahkan atau kritik ataupun saran, silahkan aja di kolom komentar. Kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.